Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perwira Anissa Diah Permatasari dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga dengan NIM 082111633018. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas dari mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data Teori dengan tugas untuk merangkum jurnal yang memiliki visualisasi data menggunakan Tableau, dan di sini saya sedang merangkum sebuah jurnal berjudul Tableau-Based Data Visualization and Regression, Analysis of Land Cover and Climatic Trends. Baik, saya akan memulai presentasi saya, dimulai dari abstrak. Nah, baik, kesimpulan dari abstrak ini adalah visualisasi adalah teknologi kunci untuk menganalisis dan menyajikan perubahan tutupan vegetasi dan iklim. Dan proyek ini berfokus pada visualisasi interaktif perubahan tutupan lahan dan iklim menggunakan peta konvensional dan grafik dengan fokus khusus pada distrik-distrik di Rajasthan. Nah, data yang dari penelitian ini dapatkan adalah dari platform GeoBufan yang bertujuan untuk mengidentifikasi tren iklim dan tutupan lahan selama 30 tahun terakhir. Nah, dataset yang dikumpulkan itu mencakup informasi tentang aspek-aspek iklim seperti suhu, permukaan bumi, kelembapan, curah hujan, eh, untuk kota-kota Jodhpur, Bikaner, dan Jaisalmer, serta data tutupan lahan untuk distrik-distrik utama di Rajasthan. Nah, tutupan lahan ini mencakup data tentang lahan pertanian, hutan, dan bangunan, badan air, dan mining areas yang dikumpulkan untuk tahun 2011 dan 2015. Serta dalam penelitian ini itu menggunakan sebuah perangkat lunak bernama Tableau yang menyediakan platform interaktif untuk menganalisis dan menyajikan data, serta membuatnya lebih mudah bagi pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk memahami data dan membuat keputusan yang berdasarkan informasi. Terdapat juga regresi linear yang digunakan untuk menjalin hubungan dan memprediksi perubahan iklim yang sesuai dengan perubahan tahun. Baik, saya isi melanjutkan untuk presentasinya, dimulai dari introduction-nya. Visualisasi data adalah proses penting yang membantu memahami data dengan lebih efisien. Jika data tersebut kompleks, nilainya menjadi lebih berarti ketika divisualisasikan. Nah, karena data iklim itu sulit dipahami setelah disajikan dalam bentuk teks, dengan visualisasi interaktif, perubahan dapat dengan mudah dipahami dan dianalisis. Karena proyek ini berfokus pada visualisasi data statis mengenai perubahan iklim dan penetapan lahan atau land cover, data dikumpulkan dari platform Buvancio yang mencakup faktor seperti suhu permukaan bumi, suhu, curah hujan rata-rata, kelembapan, lalu mencakup lahan pertanian, hutan, badan air, lahan urban, dan pertambangan. Beberapa komponen utama dari jurnal ini adalah yang pertama tentunya Buvan Geoplatform yang menyediakan dataset yang dibutuhkan. Lalu yang kedua Tableau sebagai perangkat lunak yang penelitian ini gunakan sebagai visualisasi datanya. Lalu yang ketiga regresi sebagai metode statistik yang dihubungkan untuk menunjukkan hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Dan yang keempat adalah problem statement-nya, tentunya untuk menganalisis data masa lalu guna memprediksi perubahan di masa depan dengan menggunakan visualisasi data sebagai kunci untuk mengidentifikasi dan memahami perubahan ini. Lalu yang kelima, scope atau ruang lingkupnya dibatasi pada kota-kota di Rajasthan seperti Jodhpur, Jaisalmer, dan Bikaner, dan data yang digunakan mencakup 30 tahun terakhir. Sedangkan lingkup data terkait penutupan lahan mencakup 31 kota di Rajasthan dan berkorespondensi dengan tahun 2011 dan 2015. Lalu komponen yang terakhir yaitu advantages atau keuntungan dari penelitian ini adalah termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi tren iklim dan penutupan lahan, memonitor pemanasan global yang penting, serta melacak perubahan dalam curah hujan dan luas lahan. Baik, kita akan menuju ke metode. Yang pertama adalah arsitektur. Dalam gambar di samping menunjukkan arsitektur dari penelitian ini, dimulai dari pengumpulan data dari Buvan Geoplatform, lalu datanya diekstrak, diinput ke Tableau, dan diinput ke linear regression. Pada Tableau akan dilakukan data visualization, dan pada linear regression akan melihat relationship
antara variabel dependent dan variabel independent. Lalu dari data visualisasi dari linear regression ini, data tersebut akan diintegrasi menjadi sebuah results untuk membuat sebuah dashboard. Lalu yang pertama metodologi. Lalu yang kedua adalah metodologi untuk langkah-langkah dari penelitian ini. Yang pertama adalah mengumpulkan data land cover dan kelimat. Data yang dikumpulkan itu dari 3 distrik di Rajasthan, yaitu Bikaner, Jodhpur, dan Jaisalmer. Lalu data tersebut akan berupa file Excel dan PDF yang digunakan untuk menyimpan data yang diperoleh. Lalu yang kedua adalah joining the sheets in Tableau, yaitu menggabungkan lembar Excel dan tabel dalam ruang kerja Tableau dengan tujuan adalah untuk memvisualisasikan perbandingan data antara tahun atau antara kota. Lalu yang ketiga adalah visualizing the data in required form and generating regression curves. Pada tahap ini itu data yang dikumpulkan untuk membuat visualisasi ini akan dibuat regresinya untuk nilai-nilai secara membina, dan serta juga diberikan sebuah pemberian beragam warna untuk diberi label dan memudahkan pemahaman. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah creating dashboards and stories for visualized data. Akan ada pembuatan dashboard yang berisi lembar visual yang dirancang untuk menampilkan hasil grafis dari 3 distrik untuk setiap nilai suhu, curah hujan, dan kelembapan khusus sebagai cerita, di mana setiap cerita tersebut terdiri dari serangkaian ilustrasi yang berfungsi sebagai satu kesatuan untuk menyampaikan ide-ide. Nah, kita akan masuk ke dalam results-nya. Yang pertama adalah climatic change. Di climatic change ini ada temperatur Bayer di Jodhpur. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping ini adalah grafik Gantt untuk setiap bulan selama 30, yang menggambarkan suhu 2 meter dari permukaan bumi untuk setiap bulan selama 30 tahun. Dan dapat dilihat bahwa terdapat sebuah grafik garis yang menggambarkan suhu rata-rata yang memiliki kurva naik turun, dan dapat disimpulkan dari analisis grafik ini, nilai maksimum suhu rata-rata pada tahun 2002 dan nilai minimumnya pada tahun 1997. Dari gambar ini juga, nilai suhu yang di atas kurva itu digambarkan pada warna merah, dan untuk yang kurang dari rata-rata itu digambarkan sebagai biru. Pada beberapa tahun di sini itu dapat menggambarkan bulan-bulan juga, di mana setiap tahun, di mana setiap tahun itu merepresentasikan bulannya karena berjumlah 12, yaitu yang merepresentasikan 12 bulan. Lalu yang kedua adalah temperatur Baiman, sama seperti yang temperatur Bayer yang tadi, dan ini juga masih di Jodhpur. Kalau yang ini itu untuk merepresentasikan tiap bulannya, jadi kita dapat melihat dengan jelas bulannya. Jadi sama-sama menggunakan grafik Gantt. Dapat dilihat bahwa nilai maksimumnya itu terjadi pada bulan Juni tahun 1992, dan nilai minimumnya itu terjadi pada bulan Januari tahun 2013. Gambar di sini juga menggunakan representasi warna merah sebagai yang paling panas dan yang biru sebagai yang paling dingin. Lalu precipitation Bayer di kota Bikaner, di distrik Bikaner ini, atau menampilkan representasi curah hujan. Jadi secara vertikal di atas tiap tahun curah hujan bulanan ditampilkan menggunakan grafiknya yang sama seperti yang tadi. Dan visualisasi ini dilakukan juga selama 30 tahun terakhir. Tercatat pada bulan Juli 2018 itu menjadi tingkat curah hujan paling tinggi, dengan tingkat curah hujannya itu rata-ratanya adalah 0,751 mm. Lalu yang ini adalah visualisasi curah hujan untuk yang per bulannya di Bikaner. Grafik garisnya itu juga menggambarkan rata-rata curah hujan selama 30 tahun terakhir. Dan bulan dengan curah hujan tertinggi itu dan terendah itu dapat dilihat bahwa yang tertinggi adalah bulan Juli, dan yang paling
paling rendah dan diikuti dengan bulan tertinggi kedua adalah Agustus. Lalu untuk yang terendah adalah Januari dan Desember. Lalu untuk visualisasi spesifik humidity atau kelembapan khusus di distrik Jaisalmer, ini juga menggunakan grafik Gantt, sama seperti yang sebelumnya. Visualisasi ini dilakukan selama 30 tahun terakhir dan dapat disimpulkan kelembapan maksimum tercatat pada tahun 2020 di Jaisalmer, yaitu sebesar 19,17 gram per kilogram, dan tingkat kelembapan khusus rata-rata selama 30 tahun terakhir adalah 8,25 kilogram per kilogram. Ini untuk yang buyer. Lalu untuk yang by month, ini dapat disimpulkan bahwa pada bulan Agustus 2020 itu merupakan kelembapan tertinggi sebesar 19,17 gram per kilogram, dengan kelembapan terendah itu tercatat pada bulan Februari 2008, yaitu sebesar 2,14 gram per kilogram. Lalu pada regression graph ini, di sini grafik regresi linear itu menggambarkan sebuah suhu maksimum. Jadi garis aktual yang berwarna biru itu menggambarkan nilai maksimum suhu setiap tahunnya. Jadi pada regression graph yang ini, gambar yang pertama ini untuk melihat maksimum temperature atau suhu maksimumnya dengan dengan garis yang diprediksi itu menggambarkan hubungan antara suhu dan tahun, bagaimana suhu maksimum bervariasi seiring berjalannya waktu. Dengan persamaan kurva sebagai berikut, dan mean absolute error 1,21 dan mean spot error adalah 2,3, kurva ini menggambarkan hubungan antara dua variabel, yaitu tahun dan kelembapan tertentu. Lalu gambar yang kedua adalah menggambarkan hubungan antara suhu dan tahun dengan bagaimana suhu rata-rata berubah seiring dengan tahun. Kalau yang sebelumnya itu tuh suhu maksimumnya, maka yang kedua ini adalah menggambarkan rata-rata suhunya setiap tahunnya. Persamaan kurvanya adalah sebagai berikut, dengan mean absolute error adalah 0,41 dan mean spot error adalah 0,25. Dapat dilihat dan diamati bahwa suhu rata-rata tahunannya itu setiap tahunnya mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Sedangkan kalau yang pada maksimum temperature-nya ini dapat diamati bahwa suhu maksimumnya itu meningkat seiring berjalannya waktu. Lalu untuk yang land cover, yang pertama adalah croplands atau lahan pertanian. Nah, gambar di samping ini menunjukkan visualisasi lahan pertanian di Rajasthan pada tahun 2011 dan 2015. Dapat diamati bahwa lahan pertanian di Jodhpur pada tahun 2011 itu adalah 10.027 km persegi, yang mengalami penurunan sebesar 3.141 km persegi menjadi 6.886 km persegi. Sedangkan untuk yang di Bikaner adalah pada tahun 2011 itu eh, tercatat 9.561, dan pada tahun 2015 menurun menjadi 7.234 km persegi. Lalu untuk yang di Jaisalmer, luas lahan pertaniannya pada tahun 2011 adalah 6.210 km persegi, mengalami penurunan sebesar 1.360 km persegi menjadi 4.850 km persegi. Untuk kota-kota yang mengalami peningkatan lahan pertanian adalah Kota Alwar, Baran, Baratapur, dan Kota. Sedangkan sisanya mengalami penurunan lahan pertanian. Lalu yang kedua adalah fallow lands atau lahan yang tidak ditanami. Jadi gambar yang visualisasi ini tuh lahan yang tidak ditanami di Rajasthan pada tahun 2011 dan 2015. Dapat dilihat bahwa lahan yang tidak tanami di Jodhpur pada tahun 2011 adalah 8.087 km persegi, mengalami penurunan sebesar 3.134 km persegi menjadi 11.221 km persegi. Sedangkan pada Bikaner pada tahun 2011 adalah 9.622 km persegi, dan pada tahun 2015 itu mengalami peningkatan menjadi 11.946 persegi. Nah, kota-kota yang menunjukkan peningkatan lahan tidak ditanami adalah Ajmer, Banswara, Barware, Bhilwara, dan lain sebagainya. Sedangkan yang sisanya itu mengalami penurunan. Lalu urban areas atau area perkotaan. Nah,
area perkotaan dapat diamati pada Jodhpur itu pada tahun 2015 adalah 205 km persegi, meningkat sebesar 18,43 km persegi menjadi 205 km persegi. Lalu pada Bikaner adalah pada tahun 2011 itu 178, meningkat menjadi 182 pada tahun 2015. Sedangkan di Jaisalmer, luasnya adalah 94,5 pada tahun 2011, dan pada tahun 2015 meningkat sedikit sekali menjadi 94,6. Sedangkan beberapa kota lain yang mengalami tingkat pertumbuhan juga adalah Jaipur, Ajmer, Nagpur, Barmer, dan lain sebagainya. Lalu untuk rural areas atau area pedesaan, dapat diamati bahwa area pedesaan di Jodhpur pada tahun 2011 adalah 144,7 km persegi, meningkat sebesar 9,24 km persegi menjadi 154. Lalu untuk yang di Bikaner itu pada tahun 2011 adalah 227 km persegi, tetap sama pada tahun 2015. Dan untuk yang di Jaisalmer, luas area pedesaannya adalah 94,5 pada tahun 2011, meningkat kecil menjadi 94,6 pada tahun 2015. Beberapa kota lain yang juga meningkat pertumbuhannya adalah Jaipur, Ajmer, Nagpur, Barmer, dan Pali, sedangkan kota-kota lainnya menunjukkan penurunan luas area pedesaan. Lalu yang kelima adalah mining areas atau area pertambangan di Rajasthan. Untuk yang di Jodhpur pada tahun 2011 adalah 41,10 km persegi, lalu pada tahun 2015 meningkat sebesar 0,29 km persegi menjadi 41,39 km persegi. Sedangkan untuk yang Bikaner pada tahun 2011 ada 15,48, dan mohon maaf, yang pada tahun 2011 ada 15,23, mengalami peningkatan menjadi 15,48 pada tahun 2015, dan meningkat itu sebesar 0,25 km persegi. Lalu untuk yang di Jaisalmer pada tahun 2011 area pertambangannya adalah 22,21 dan tidak mengalami penurunan dan ataupun peningkatan, tetap konstan 22,21 km persegi pada tahun 2015. Lalu yang terakhir adalah water bodies atau badan air. Dapat dilihat bahwa badan air di Jodhpur pada tahun 2011 itu adalah 24,2 km persegi, tetap konstan pada tahun 2015, tidak mengalami penurunan dan peningkatan juga. Dan pada Bikaner dan Jaisalmer juga tidak berubah. Di Bikaner itu pada tahun 2011 adalah 12,1 dan di Jaisalmer tetap 48,3. Hanya pada distrik Jalawar, Pali, Jalor, Barmer, Barani, dan Raja Saman yang telah menunjukkan peningkatan dalam badan air, sedangkan di kota-kota lainnya mengalami penurunan atau bahkan tetap konstan. Nah, pada yang kita sudah sampai ke conclusion and future work, tentunya artikel ini tuh berfokus pada visualisasi data statis tentang perubahan iklim dan penutupan lahan dengan data yang telah dikumpulkan selama 30 tahun terakhir, dan juga ada penggunaan algoritma regresi linear untuk menentukan hubungan antara dua variabel, yaitu parameter yang diambil dan tahun. Kesimpulannya adalah suhu terus meningkat selama beberapa tahun terakhir yang merupakan masalah besar dalam pemanasan global. Demikian pula pola ini telah diamati untuk curah hujan dan kelembapan spesifik. Untuk aktivitas penambangan juga telah meningkat di banyak distrik Rajasthan yang merupakan ancaman serius bagi satwa liar. Sumber daya airnya juga banyak yang berkurang, menyebabkan kekurangan air, sehingga penelitian ini di masa depan ingin memperluas proyeknya dengan memvisualisasikan konten untuk data dinamis. Kemudian membuat dashboard dinamis yang terdiri dari hasil yang divisualisasikan dari data waktu yang nyata. Kesimpulan dari penelitian ini juga mengungkapkan bahwa algoritma regresi linear itu tidak begitu akurat dalam memprediksi perubahan iklim, sehingga di masa depan penelitian ini ingin menggunakan algoritma yang lebih akurat untuk diprediksi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika banyak salah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.